Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang tokoh muslim yang sangat menghargai toleransi mengatakan bahwa negara Arab Saudi menerapkan aturan baru di mana tidak boleh meneriakkan khilafah. Nah, saudara dalam Tuhan, langsung saja kita melihat video beliau di video berikut ini. Baru viral ini. Kerajaan Saudi Arabia. Ini sah informasinya ya, bukan hoax ya. Kerajaan Saudi Arabia menetapkan penceramah dan pendakwah yang mendakwahkan menegakkan khilafah akan dihukum pancung. Tak ulang lagi ya. Ini sah, ini informasi resmi. Kerajaan Saudi Arabia sudah menetapkan semua pendakwah, semua penceramah yang mendakwahkan menegakkan sistem khilafah akan dihukum pancung. Kalau itu dipakai di Indonesia, alangkah banyak yang potol palanya, Pak. Makanya saya tawarkan sama orang Hizbut Tahrir, HTI itu, HTI, Khilafatul Muslimin. Kalau benar perjuangan khilafah mereka itu benar menurut keyakinan mereka, jajal jangan dakwahnya di Indonesia. Mentang-mentang Indonesia negara demokrasi ya, jajal dia dakwahnya di Arab Saudi. Potol semua palanya. Dan saya kasih tahu Pak, 21 negara Arab, semua negara Arab melarang Hizbut Tahrir. Indonesia adalah negara yang paling terlambat melarang Hizbut Tahrir itu. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah negara kesepakatan. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga kesepakatan ini. Makanya para ulama menamai negara kita ini dengan sebutan Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Dan ini sesuai dengan contoh dari Nabi. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label negara Islam. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, negara yang didirikan oleh Nabi negara kesepakatan, sama dengan NKRI. Jadi para pendiri bangsa kita itu nyontoh, jiplak Nabi. Dan Nabi, konstitusi negara yang beliau sepakati bukan Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan undang-undang. Al-Quran itu bukan konstitusi. Al-Quran itu wahyu Allah, firman Allah. Saya hendak menyampaikan bahwasanya ada 4 pilar kebangsaan kita. 1, ideologi Pancasila. 2, konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, bentuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita hidup dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini 4 pilar kebangsaan. Yang hendak saya tegaskan pada kesempatan kali ini, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah negara kesepakatan. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga kesepakatan ini. Makanya para ulama menamai negara kita ini dengan sebutan Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Dan ini sesuai dengan contoh dari Nabi. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label negara Islam. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, negara yang didirikan oleh Nabi negara kesepakatan, sama dengan NKRI. Jadi para pendiri bangsa kita itu nyontoh, jiplak Nabi. Dan Nabi, konstitusi negara yang beliau sepakati bukan Al-Quran,
Karena Al-Quran itu bukan undang-undang, Al-Quran itu bukan konstitusi, Al-Quran itu wahyu Allah, firman Allah. Nabi menjadikan undang-undangnya adalah Sahifatul Madinah atau Al-Madinatu Masrutiyah, kesepakatan Madinah, yang ada bahasa mirip Piagam Jakarta yang kemudian mengerucut pada Pancasila. Dan kita semua tahu pahlawan kita itu berdarah-darah, mengorbankan banyak sekali nyawa untuk mengusir penjajah. Ya apa ya kira-kira? Makanya sangat nyebelin. Tahu nyebelin gak sih, Bu? Ibu-ibu pernah sebel nggak? Sebel kalau lakinya ganjen ya, sebel banget tuh. Yang nyebelin tuh tiba-tiba ada orang sekarang tuh mendadak mengatasnamakan agama, lalu mengharam-haramkan NKRI, mentogut-togutkan Pancasila. Nah, ini yang mau kita cuci pada kesempatan kali ini. Jadi namanya manipulasi agama. Kan di sini banyak Pak RT, Pak. Ini problem kita itu kan lingkungan. Gimana caranya RT menangkal berkembang aliran sedemikian rupa. Dan kadang-kadang mohon maaf masuk ke masjid-masjid. Jadi materi-materi ceramah di masjid. Orang awam tuh begini, kalau sudah ngomong agama dianggapnya benar semua, padahal belum tentu. Iya nggak kira-kira? Nah, ini yang jadi masalah sebetulnya. Seolah-olah kalau sudah atas nama agama pasti benernya. Nah, makanya pada kesempatan kali ini ingin kita luruskan, gimana sih sebetulnya cara orang itu nyuci otak. Akhirnya orang dibius oleh gagasan-gagasan agama yang sebenarnya menyimpang. Saya ambil contoh begini, simple ya, Bu, sama bapak-bapak, kalau suruh milih Pancasila atau Al-Quran, pilih. Ayo pilih Pancasila apa Quran? Al-Quran dong. Pancasila kan buatan manusia, Al-Quran wahyu Allah. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam apa bela NKRI? Jangan ragu-ragu, ge. Bela Islam apa NKRI? Oh, suruh milih kok dua-duanya. Subhanallah. Kan itu udah pening soalnya. Makanya ngomongnya begitu. Subhanallah. Ngudet dulu Pak, ngudet Pak, silakan. Ya bela Islam dong. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Allah dong. Yang pemerintah nggak punya surga ini, Allah yang punya surga. Kita ulang lagi, milih Pancasila atau Quran? Al-Quran. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah. 2 menit jadi teroris semua. Kalau itu pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan jebakan. Dan hati-hati, karena ini pertanyaan jebakan, ini yang disebarkan orang. Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir, itu yang mereka dakwakan kemana-mana. Makanya banyak orang yang kejebak. Karena ini jebakan, pertanyaan ini sebetulnya nggak perlu dijawab. Saya ambil perumpamaan begini, Bu, milih taat suami atau taat Allah? Dia dicerai sama lakinya, Bu. Jangan macam-macam. Iya kan? Kalau milih taat suami sama Allah kafir berarti kan? Kalau milih taat Allah, ya dicerai sama lakinya. Nah itu loh maksud saya. Ini nggak boleh dipilih sebetulnya kan? Karena itu pertanyaan jebakan. Sama kayak pertanyaan begini nih. Milih berbakti sama Allah atau berbakti dengan orang tua? Jawaban yang benar, berbakti pada orang tua adalah perintah Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua. Kemudian taat kepada suami merupakan perintah Allah. Kan Allah yang nyuruh ibu-ibu taat suami. Ibu-ibu itu kalau taat suami masuk surga. Tapi kalau pengen masuk neraka gampang, ngelawan sama suami.
Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Iya dong. Makanya milih taat Allah atau taat pemerintah. Jawaban yang benar, mentaati pemerintah merupakan perintah Allah. Malah ini disebutkan dalam Quran. Nah, saudara tonton videonya, kita sudah simak seperti apa penjelasan seorang ustadz di video tadi. Beliau mengatakan bahwa ada informasi terbaru bahwa negara Arab yang menerapkan aturan baru di mana ya semua pendakwah tidak boleh teriak khilafah. Ya, dan saudara Tuhan, ini sangat luar biasa. Ya, dan alangkah lebih baiknya kalau hal ini juga dibuat di Indonesia, walaupun tidak mesti membuat satu hukuman bagi yang meneriakkan khilafah, tetapi setidaknya dibuat aturan supaya tidak ada lagi yang teriak khilafah di Indonesia ini, karena bagaimanapun Indonesia ini dibangun atas dasar Pancasila, ya, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar, ya. Nah, saudara Tuhan, kalau kita melihat juga sejak berdirinya Indonesia ini, ya, pejuang daripada Indonesia ini bukan hanya dari agama atau bukan hanya dari satu agama tertentu. Tidak, saudara Tuhan, ya. Dari awalnya pejuang Indonesia ini, ya, berbagai agama atau orang-orang dari berbagai agama, ya. Jadi sangat wajar sekali kalau Indonesia ini ditetapkan dengan dasar kebinekaan, dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, karena pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang untuk Indonesia ini, ya, tidak hanya berasal dari satu agama saja, tetapi dari beberapa agama di Indonesia ini. Ya, kita tahu ada beberapa agama di Indonesia ini yang sudah disahkan oleh pemerintah. Bahkan mungkin ada agama-agama tertentu atau agama suku yang mungkin belum disahkan pemerintah, tetapi ya mereka juga termasuk atau tergolong sebagai pejuang daripada Indonesia ini. Ya, jadi intinya semua warga negara Indonesia ini sama di hadapan hukum, ya, sama-sama memperjuangkan Indonesia ini. Ya, jadi tidak bijak kalau negara kita ini dijadikan sebagai negara khilafah, ya, karena negara ini bukan negara agama tetapi negara yang beragama, ya. Berbeda loh ya kalau negara agama dengan negara yang beragama gitu loh. Ya, negara kita ini negara yang beragama di mana ada beberapa agama yang sudah disahkan oleh pemerintah kita dan kita menghargai itu, dan semoga di kemudian hari tidak lagi yang teriak khilafah di Indonesia ini, tetapi tetap menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar, menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara dan juga Bhinneka Tunggal Ika, ya. Nah, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.